Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mencatat pada 2045 mendatang, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi atau peningkatan populasi anak muda. Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan presidensi G20 untuk menghadapi bonus demografi ini? Kami hadirkan liputannya. United Nations Population Fund atau Organisasi Dunia untuk Populasi mendefinisikan demographic dividend atau bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu berusia 15 hingga 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Pada periode tersebut atau sekitar 2045 mendatang, Bappenas memprediksikan penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 300 juta jiwa. Guna hadapi masa itu, Diah Satya Saminarsih menilai saat ini Indonesia berada di posisi strategis membawa isu bonus demografi dengan negara G20. Menurut saya presidensi G20 itu sebuah posisi yang amat strategis untuk bisa Indonesia membawa bukan hanya suara nasional, tetapi juga suara negara-negara yang ada di kawasan yang sama, yang berbagi karakteristik ekonomi yang sama, dan barangkali juga berbagi risiko yang sama untuk berhasil atau tidak berhasilnya mencapai bonus demografi tadi. Dia menambahkan menyuarakan isu bonus demografi dengan negara yang tepat akan berpengaruh pada kualitas SDM masa mendatang. Dari seluruh anggota G20, hanya Indonesia dan Afrika Selatan yang diprediksikan akan mengalami peningkatan populasi anak muda atau bonus demografi. Sementara negara lain seperti Jepang dan Tiongkok diprediksikan akan mengalami penurunan populasi anak muda. Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan momen presidensi G20 untuk hadapi bonus demografi? Ketua Delegasi Y20 Indonesia 2022 memaparkan Youth20 menempatkan isu ketenagakerjaan pemuda di presidensi G20 tahun ini hadapi bonus demografi. Pertama, mungkin yang paling relevan itu yang tadi disebutkan adalah isu ketenagakerjaan pemuda atau youth employment ya. Karena di track ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan keterampilan gitu ya, skilling development yang sesuai untuk para pemuda ini untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja di hari ini dan di masa depan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempropose upskilling and reskilling initiatives gitu ya yang relevan untuk mempersiapkan para pemuda ini. Karena tentu pasar tenaga kerja itu kan banyak transformasi dan inovasi yang terjadi di situ, digitalisasi, globalisasi dan sebagainya. Marcella menambahkan, agar bonus demografi menjadi momen menguntungkan, Indonesia harus memperhatikan kualitas SDM yang memiliki syarat keterampilan, pengetahuan, dan teknologi. Vina Nabilah, Indra Raharja, Jakarta.